Haleluya, Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Willy Marpaul di YouTube channel saya. Dan hari ini saya mau bahas mengenai jelek. Saya mau bahas mengenai 6 sikap ketika kamu dikatakan jelek, 6 sikap jika kamu dikatakan jelek. Dan saya berharap video ini bisa memberkati kamu. Mungkin selama ini kamu kena diskriminasi, ya kan? Mungkin selama ini kamu dikata-katai jelek, kamu selama ini dikata-katai ya salah cetak. Ya kan? Kadang kalau misalnya ada orang yang ganteng, ada orang yang cantik, ya kan, berbuat salah, oh nggak apa-apa, ya kan. Tapi coba kita yang jelek, ya kan, yang buat salah, kau udah jelek, kau salah kok. Yang ketawa berarti merasakan sama seperti saya, ya kan. Lalu kalau misalnya kita sudah berbuat sesuatu yang wow, kita sudah buat sesuatu yang mantap, kita sudah buat sesuatu yang ya gimana gitu, ya kan. Paling dibilang ya bagus, terima kasih ya, mantap gitu, ya kan. Tapi coba ada seorang yang tampan, seorang yang cantik, ya kan, kemudian dia hanya membuat sesuatu yang biasa-biasa saja, oh langsung dipuji-puji, langsung disanjung-sanjung, ya kan. Nah, jadi hari ini saya mau bahas mengenai 6 sikap kamu jika kamu dikatakan jelek. Oke, dan saya berharap video ini memberkati kamu karena saya akan buat semuanya dari dasar-dasar firman Tuhan. Namun sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini, jangan lupa tekan tanda loncengnya sehingga setiap ada video baru langsung dapat notifikasi, dan juga silahkan berkomentar untuk memberikan pertanyaan yang mau dibahas dalam channel ini. Oke, hari ini kita akan bahas 6 sikap kamu jika dikatakan jelek. Nomor 1, percayalah bahwa Tuhan menciptakan kamu sungguh amat baik. Walaupun ada orang-orang yang mengatakan kamu jelek, walaupun mungkin engkau sendiri mengatakan, wah sepertinya aku jelek, aku ini terlalu gemuk, aku jelek, ya kan. Tapi ingat baik-baik bahwa Tuhan menciptakanmu sungguh amat baik. Kejadian 1:31 menuliskannya, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Pada hari ke-6 Tuhan menciptakan manusia. Pada hari ke-6 Tuhan menjadikan manusia. Ingat baik-baik, manusia diciptakan bukan hanya dari firman Tuhan, tetapi diciptakan dari jamahan tangan Tuhan. Jadi ingatlah bahwa kita manusia adalah hasil karya tangan Tuhan sendiri. Kita dibentuk oleh tangan Tuhan sendiri. Itu sebabnya jangan merasa dirimu jelek. Jangan katakan dirimu jelek. Abaikan orang-orang yang mengatakan dirimu jelek. Karena apa? Karena engkau adalah hasil karya Tuhan. Engkau adalah hasil karya tangan Tuhan. Hasil karya tangan saya saja, kalau saya rasa udah mantap, kalau saya rasa udah bagus, kalau ada orang lain yang bilang jelek, kurang ajar loh. Ya kan, kiranya Tuhan mengampuni dia dan mengampuni saya, kan. Namun ini Tuhan, dia sudah memberikan penilaian kepadamu. Dia sudah memberikan evaluasi tentang apa yang diciptakannya itu, yaitu sungguh amat baik. Lalu engkau katakan aku jelek, lalu orang mengatakan kamu jelek, jangan dengarkan. Itu adalah tipu daya setan, itu adalah tipu daya iblis yang membuat kamu tertekan, yang membuat kamu merasa malu, yang membuat kamu tidak punya kepercayaan diri. Itu sebabnya ingatlah, kamu sungguh amat baik. Oke? Nah, kemudian yang kedua, sadarilah bahwa manusia memang melihat tampang, tapi Tuhan melihat hati. Mari kita buka 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel pasal 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ketika Samuel diutus Tuhan pergi ke Bethlehem untuk mengurapi seorang raja, untuk mengurapi seorang anak Isai. Isai mempunyai 7 orang anak, dan 6 diantaranya adalah orang-orang yang hebat. Apalagi 3 yang sulung adalah tentara-tentara, prajurit-prajurit yang sudah dilatih, yang sudah mantap, ya kan, tubuhnya. Tetapi tidak ada yang kena di hati Tuhan. Namun Daud yang sedang menggembalakan kambing domba, itu yang kena di hati Tuhan. Karena apa? Karena hati Daud tulus menggembalakan kambing domba ayahnya. Hati Daud tulus, dan itu yang dipandang oleh Tuhan. Itu sebabnya kalau manusia memandang rendah hidupmu, kalau manusia memandang rendah fisikmu, mungkin karena manusia melihat, oh kamu jelek, oh kamu hitam, oh kamu dekil, hidup pula lagi. Tapi ingat baik-baik, Tuhan tidak memandang itu. Karena apa? Karena Tuhan menjadikan engkau, Tuhan menilai engkau sungguh amat baik, dan penilaian Tuhanlah yang benar. Jangan dengarkan apa kata manusia, jangan dengarkan apa kata orang-orang yang menghinamu, tapi dengarlah apa kata Tuhan, bahwa kamu sungguh amat baik. Dan ingat, hati
benahi hati. Karena apa? Karena Tuhan memandang hati. Oke? Nah, yang ketiga, benahi sikap kamu karena takut akan Tuhan. Ya, itu yang terutama. Ya, karena takut akan Tuhan itu yang terutama. Jangan menganggap kecantikan yang terutama, jangan menganggap ketampanan yang terutama. Memang itu memberikan sesuatu yang baik, tapi itu bukan yang utama. Dalam memilih pasangan hidup juga, jangan karena cantiknya, jangan karena tampannya, tapi karena ia memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Amsal 31 ayat 30 mengatakan, kemolekan adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Kalau saya balikkan kepada suami, ya kan, ketampanan adalah bohong, ya kan, kegantengan adalah sia-sia, tetapi suami yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Mau pilih mana? Mau membohongi pasanganmu atau mau dipuji-puji karena sikapmu yang takut akan Tuhan? Hari ini putuskanlah bahwa engkau mau memiliki sikap yang takut akan Tuhan. Oke? Nah, kemudian yang keempat, kamu hidup bukan dari apa kata manusia, tapi dari apa kata Tuhan dan apa rencana Tuhan dalam hidupmu. Mari kita baca Yeremia pasal 29 ayat 11. Apa rencana Tuhan? Apa rencana Tuhan dalam hidupmu? Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bagaimanapun fisikmu saat ini, bagaimanapun penampilanmu saat ini, engkau harus berusaha untuk memang terus menjadi lebih baik. Engkau harus rawat tubuhmu, engkau harus jaga tubuhmu, karena tubuhmu adalah bait Allah. Dan perhatikan baik-baik, engkau tidak perlu dengarkan apa kata orang, engkau tidak perlu dengarkan apa ejekan-ejekan orang yang diberikan kepadamu. Karena apa? Karena engkau hidup bukan dari apa kata mereka, engkau hidup bukan dari perkataan mereka, engkau hidup bukan dari omongan mereka, tapi engkau hidup dari apa kata Tuhan dan apa rencana Tuhan. Dan hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa rancangan Tuhan dalam hidupmu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, adalah rancangan yang akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya berdoa kiranya engkau mengimaninya dan engkau percaya bahwa Tuhan akan memberikan kepadamu hari depan, masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Nah, kemudian yang kelima, jangan benci orang itu, ampuni dia dan kasihilah dia. Saya tidak pernah melupakan ini. Kenapa? Karena saya tahu bahwa dosa tidak mengampuni adalah dosa yang tidak terampuni. Itu sebabnya mari kita belajar untuk mengampuni. Dalam Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, itu Yesus yang mengatakan, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mungkin mereka tidak menganiaya kamu dengan fisik, tapi mungkin mereka menganiaya kamu dengan kata-kata. Aniaya dengan kata-kata itu lebih menyakiti hati tentunya, ya kan? Itu sebabnya kalaupun hatimu teraniaya oleh mereka, kalaupun hatimu tersakiti oleh mereka, tetap kasihi mereka, tetap doakan mereka, tetap ampuni mereka. Oke? Nah, yang terakhir, yang keenam, ingatlah bahwa jika kamu mengasihi Tuhan, segala sesuatunya mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Jangan katakan karena kamu jelek, maka tidak ada sesuatu yang baik dalam dirimu. Roma 8 ayat 28 dituliskan. Dalam Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu sebabnya mari kita belajar mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya kita mematuhi perintah-perintah Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya kita hidup takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan artinya kita mengasihi sesama kita manusia. Dan ingat baik-baik, kalau kita mengasihi Tuhan, apapun keberadaan kita saat ini, bagaimanapun kondisi kita saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semuanya itu mendatangkan kebaikan. Tuhan mengerjakan kebaikan dalam hidupmu. Walaupun orang-orang mereka-rekakan hal-hal yang jahat kepadamu, orang-orang mengatakan hal-hal yang tidak-tidak tentangmu, orang-orang mengejek-ngejek dirimu, menghina-hina dirimu, mendiskriminasi dirimu, tetapi Tuhan membalikkannya itu menjadi kebaikan, menjadi keberuntungan, menjadi satu sukacita, menjadikan satu kebaikan dalam hidupmu. Itu sebabnya dekatkan diri kepada Tuhan, karena hanya dekat Tuhan sajalah kita bisa tenang. Hanya karena dekat dengan Tuhan sajalah kita bisa damai. Hanya karena dekat dengan Tuhan sajalah apa yang kita minta kepada Tuhan pasti Tuhan berikan dalam hidup kita. Saya berharap video ini bisa memberkati teman-teman sekalian. Jangan lagi malu, jangan lagi tertekan gara-gara dikatakan jelek. Tidak, kamu sungguh amat baik, kamu tidak jelek. Lalu bagaimana kalau misalnya aku tidak mendapatkan pasangan hidup karena aku jelek? Sabar, ingat baik-baik,
Tuhan punya maksud dan rencana dalam hidupmu. Dan ingat baik-baik, apapun keadaanmu saat ini, itu semua mendatangkan kebaikan dalam hidupmu. Amin. Mungkin di Indonesia, orang-orang Indonesia mengatakan kau jelek, tapi mungkin orang Amerika, kita nggak tahu. Oke? Nah, itu sebabnya jangan lagi minder, jangan frustasi, tapi tetap kita berpakaian yang sopan, tetap berpakaian yang rapi, tetap jaga kebersihan, mandi, ya kan? Nah, ini adalah kabar buruk bagi yang jarang mandi, yang malas mandi. Saya berharap video ini memberkati. Dan jika video ini memang memberkati, silahkan share ya, supaya jadi berkat bagi orang lain. Dan sampai jumpa di video berikutnya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati.